Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan sniper ngesot yang selalu memberikan tips sederhana, kemudian ya trik sederhana, hunting yang sederhana, senapan yang sederhana, semuanya yang sederhana. Namun ini hanya khusus untuk orang-orang kampungan sahabat seperti saya ini. Kalau untuk uh, yang sudah sultan sahabat, nggak mungkin saya nggak bisa sahabat untuk mereview atau memberikan tips dan trik, kemudian memberikan solusi dan sebagainya untuk senapan-senapan kelas sultan sahabat, karena saya masih belum punya belum mengalami sahabat. Jadi mungkin yang saya selalu bahas adalah senapan-senapan recehan yang mungkin ya sedikit banyak saya tahu sahabat, atau sering saya gunakan lah, atau pernah saya gunakan, atau saya pernah melihat dan juga pernah mereviewnya dan sebagainya. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal, agar kita bisa beribadah dan juga bisa beraktivitas dengan baik sahabat. Pada kesempatan yang lalu sahabat, saya sudah pernah memberikan sebuah langkah-langkah, bahkan tahap demi tahap bagaimana saya merubah sebuah Sub Innova menjadi bullpup semacam ini dari A sampai Z sahabat, sampai tuntas semuanya, sampai pemasangan teleskop, pembuatan pemotongan peredam agar lebih pendek, yang lebih simpel, dan semuanya pemerubahan chamber dan sebagainya. Bisa kalian sahabat lihat di playlist di bagian tip bullpup. Di sana ada semua hal-hal yang terkait kepada senapan-senapan bullpup. Di antara video itu sahabat, ada sebuah video yang membahas tentang bagaimana kita merubah Sub Innova ataupun apapun menjadi pumping. Dan salah satu subscriber saya itu bertanya sahabat, Bang, kenapa sih kalau senapan pumping itu kok pompanya ini sahabat tidak pas ada di samping, tidak lurus ada di samping, kok kemudian harus serong ke atas, tidak pas di samping, tidak dari samping kayak gini lah, dari sini ke samping, kok serong ke atas, pertanyaannya kok serong ke atas, kok tidak langsung ke samping kayak gini gitu. Tuh, pertanyaannya. Jadi pada waktu itu sahabat, saya memang tidak menjelaskan secara rinci sahabat, karena saya lupa. Saya hanya bilang bahwa itu adalah wajib untuk serong ke atas, itu wajib, bahkan fardu ain wajibnya sahabat. Tapi saya tidak menjelaskan sebuah alasannya. Maka sekarang saya akan menjelaskan alasan kenapa sih kok pumping itu harus sedikit serong ke atas, tidak pas ke samping, tidak pas lurus ke samping sana sahabat senapannya. Nah, pompanya. Yang pertama sahabat, alasan yang pertama adalah ketika kita mau memompa, kalau umpamanya kita mau memompa dari samping, umpamanya samping kayak gini sahabat, maka tentu saja senapan ini akan tertekan ke samping sahabat. Jadi kita harus menahannya, nggak mungkin dari bawah, menahannya harus di samping kayak gini. Kalau umpamanya pompanya itu dari samping, jadi tahannya di samping juga, karena tekanannya di samping, nggak mungkin kita bisa memegang dari bawah kita pompa. Tapi kalau serong sahabat, tentu saja karena kita tetap akan menekan ke bawah saat memompa, maka kita memegang senapannya cukup di bawah juga bisa sahabat, mompanya itu. Jadi mompanya itu enak karena ya serong, jadi kita bisa tetap memegang unit kita itu dari bawah, bukan di samping. Kalau umpamanya kita pompa ini diletakkan di samping, tentu saja kita harus menahan senapan ini dari samping, karena untuk menahan tekanan dari pompa kita. Itu alasan yang pertama sahabat. Alasan yang kedua, kenapa kok harus serong? Dikarenakan sahabat, pasak pengunci pada stang pompa bagian atas ini sahabat, ini kalau umpamanya pas miring, maka tentu saja pasaknya itu akan dari atas ke bawah. Pasaknya itu, pasak pompanya ini yang di atas, dan pengunci laras juga sama, pasak pengunci laras dan sebagainya, ataupun penutup depan ini sama, yaitu pasaknya itu sahabat. Kalau pompa ini lurus di samping, maka tentu saja pasaknya itu akan menghadap ke atas. Kalau menghadap ke atas sahabat, dia akan membentur laras bagian atasnya. Ketika ada pasak di bagian tengah laras seperti yang ini sahabat, ada pasaknya di sini, maka tentu saja akan mengganjal sahabat. Pasak ini akan mengganjal laras dan serombongnya, sehingga kadang-kadang dikasih cincin laras semacam ini sahabat, itu nggak bisa karena ada pengganjalnya di sini. Kalau lurus ke atas, lurus dengan larasnya nanti. Tapi kalau serong, maka penguncinya itu akan melewati sahabat, akan muncul di samping di sini, penguncinya akan muncul di samping, bukan per lurus tapi di samping ini ada tertutup ini sahabat, tertutup klem ini ada di samping sini penguncinya.
tidak Pak, lurus di bawah laras. Nah, jadi itu tambahan sederhana sahabat. Kenapa kok pumping itu harus serong, tidak boleh, haram hukumnya miring. Ya karena nanti akan kerepotan sendiri sahabat. Mungkin itu tips ataupun jawaban dari salah satu sahabat subscriber. Jika Anda ingin membuat sendirilah klik pumping, jangan sampai miring. Nanti impornya miring, wah kerepotan nanti sahabat. Oke. Baik. Mohon maaf sahabat, karena channel ini hanya mengulas tentang senapan-senapan, ya terutama yang saya pegang lah kebanyakan sih, ataupun pengalaman saya pribadi lah. Sehingga beberapa request teman-teman tentang disuruh review beberapa senapan angin, saya nggak sempat bisa sahabat, dikarenakan ya keterbatasan pengetahuan saya sahabat. Walaupun saya itu searching di internet, toh saya juga tidak bisa memastikan kebenarannya sahabat. Nah, sehingga saya angkat tangan lah. Umpamanya disuruh, bang tolong bang coba review FX Impact impor, wah angkat tangan saya sahabat, angkat tangan, dikarenakan saya tidak pernah pegang unitnya. Walaupun cari informasi pun, kebenarannya pun belum tentu saya pastikan kebenarannya, saya nggak berani. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.